Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pagi ini Bu akan memberikan tugas terkait materi IPAS Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial tentang bab 6 topik A mengenai bagaimana bentuk Indonesiaku. Anak-anak bisa dilihat di halaman 161, ada di buku paketnya, nanti dibuka saja ya. Nah, sebelumnya Ibu juga mau mengingatkan tentang tugas praktek SBDP tentang menari. Anak-anak bisa memanfaatkan waktu daring ini untuk latihan kelompok atau latihan di rumah. Nanti untuk tampil di hari Selasa. Lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi yang akan kita bahas pagi ini yaitu IPAS topik 6. Bab 6 topik A. Sebelumnya di sini topik A itu tentang bagaimana bentuk Indonesiaku. Di sini ada beberapa pertanyaan. Ada apa itu fungsi peta, bagaimana letak kondisi geografis Indonesia, lalu apa saja pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ada pertanyaan, mengapa Indonesia disebut negara kepulauan, disebut negara maritim dan agraris. Kita bahas satu persatu ya. Jawabannya, apa fungsi peta? Peta itu menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di muka bumi. Anak-anak sebelumnya udah tahu kan bentuk peta seperti apa? Mungkin di kelas 4 sudah pernah dibahas sebelumnya. Lalu pertanyaan kedua tadi, bagaimana letak kondisi geografis Indonesia? Nah, secara geografis, Indonesia itu di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia dan samudra Hindia dan Pasifik. Nanti ada gambar lebih jelasnya. Lalu bagaimana nomor 3, pengaruh geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial? Pengaruhnya adalah menjadikan keragaman mata pencarian, seperti ada petani, ada nelayan, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada pertanyaan, mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Nah, karena jumlah pulaunya Indonesia itu sangat banyak, di mana jumlah pulau Indonesia itu sekitar 17.508 pulau. Next, selanjutnya tentang Indonesia kaya raya. Laut Indonesia terkenal dengan pemandangan bawah lautnya yang cantik. Ibu mohon maaf ya, ini suaranya kalau kurang jelas karena di sini agak lumayan rame. Nah, selanjutnya, ikan yang beragam jenisnya, karang, tanaman laut, dan terumbu karang menjadi pesona tersendiri lautan Indonesia. Inilah Indonesia kita yang kaya akan alam. Nah, lanjut di sini tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk menelaah kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim, agraris, mengidentifikasi kekayaan alam. Terus ada juga mengidentifikasi dan menunjukkan kekayaan alam. Ini untuk tujuan yang kedua akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, pernahkah kalian melihat peta? Tahu kan peta? Pernah lihat sebelumnya mungkin ya. Umumnya, peta digunakan untuk menggambarkan kondisi geografis suatu wilayah pada bidang datar dengan skala tertentu. Melalui peta, kita bisa melihat bentuk wilayah daerah, tempat tinggal, pulau, bentuk negara seperti apa. Nah, di sini tadi kan ada kosakata baru ya tentang geografis. Apa sih Bu geografis? Nah, geografis itu bersangkut pautan dengan ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora fauna, hewan dan tumbuhan maksudnya, serta hasil yang diperoleh dari bumi tersebut. Selanjutnya, informasi umum pada peta. Sebelumnya kalian udah tahu kan peta bentuknya seperti apa? Nah, di sini di peta itu ada informasi-informasi umum. Biasanya ada judul peta, misalnya peta Jawa Barat, peta Aceh, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, dan sebagainya. Atau secara keseluruhan peta Indonesia. Terus ada skala. Skala itu perbandingan antara gambar asli dan gambar pada peta. Terus ada legenda. Legenda ini bentuk-bentuk, misalnya ada bentuk segitiga itu menggambarkan apa, bentuk jejak menggambarkan apa, seperti itu ya. Nanti akan dibahas lebih jelasnya. Ada juga tentang arah mata angin, ada utara, selatan, barat, dan timur, dan sebagainya. Lalu tadi kan ada judul peta. Apa sih Bu judul peta? Nah, judul peta itu dalam setiap peta perlu ada judul untuk menginformasikan jenis peta. Enggak tiba-tiba peta, ini peta apaan? Jadi kita tuh tahu nih, oh peta Indonesia tuh seperti ini secara keseluruhan. Oh, peta Jawa Barat tuh seperti ini bentuknya. Oh, NTT itu seperti ini, Aceh itu seperti ini, Papua itu seperti ini. Jadi beda-beda ya. Lalu ada arah mata angin. Arah mata angin itu untuk membantu menentukan
arah mata angin dari peta. Ada utara, selatan, barat, timur, barat daya, dan sebagainya. Adapun skala yaitu perbandingan ukuran besar gambar dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya dalam peta di atas tertulis 1:425.000, artinya tiap 1 cm gambar di peta itu mewakili 425 cm atau 4,25 km pada kondisi aslinya. Jadi gak mungkin kita gambar peta sesuai dengan bentuk bumi ini bisa sebesar apa kan. Jadi kita perkecil yaitu melalui skala tersebut. Lalu ada simbol yaitu tanda pada peta untuk mewakili kondisi sesungguhnya. Contohnya simbol gunung, segitiga, sungai, seperti apa, kota, provinsi, dan sebagainya. Ada juga legenda untuk menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta, atau bisa juga pada gambar lainnya. Nah, tadi kan ada dibahas ya secara geografis, yang artinya secara geografis Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Tadi udah dibahas sebelumnya ya. Ada 2 benua dan 2 samudra. Ada yang masih ingat benua apa aja? 2 samudra apa aja? Nah, kita lihat gambarnya. Letak geografis yaitu letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Jadi letak geografis biasanya dibatasi dengan komponen alam seperti benua, samudra, gunung, dan sebagainya. Nah, ini kita lihat kondisi Indonesia. Secara geografis, Indonesia nih terletak antara 2 benua. Benua apa aja, Bu? Ada Asia, ada juga Australia, dan juga 2 samudra. Samudra itu apa? Samudra itu adalah lautan luas. Indonesia berada di 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lalu selanjutnya batas wilayah Indonesia. Secara geografis batas Indonesia itu di wilayah utara Indonesia nih, di bagian atas ke atas ini ada Selat Malaka, ada Laut Andaman, ada Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Nah, untuk wilayah timurnya, ini sebelah kanan dari gambar ini, timurnya itu ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Ini di sini perbatasan Indonesia ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Selanjutnya kalau wilayah selatan ada apa aja, Bu? Nih di bawah nih di selatan Indonesia ada Samudra Hindia, ada Laut Timur, ada Laut Arafura. Lalu di bagian baratnya ada Samudra Hindia atau Indian Ocean. Bagaimana penjelasan yang Ibu jelaskan tadi? Bagaimana? Apakah sudah paham dengan penjelasannya? Mohon maaf kalau misalnya Ibu menjelaskan agak terlalu cepat. Lalu selanjutnya Ibu akan memberikan tugas. Oke, ayo kita kerjakan soal berikut sesuai dengan informasi yang sudah kalian dapatkan dari penjelasan yang Ibu berikan tadi. Ini tugasnya bisa kalian lihat ada di halaman 165. Di buku paketnya ada halaman 165, nomor 1 sampai 10. Nih, kita lihat. Letak geografis adalah lokasi suatu tempat berdasarkan keadaan di atas permukaan bumi. Nah, nanti kalian kerjakan 1 sampai 10. Ada pertanyaan nomor 1. Berada di sebelah tenggara benua apakah Indonesia? Lalu ada Indonesia berada di 2 benua. Tadi benua apa aja? Nomor 3, Indonesia juga ada di 2 samudra. Nah, sebutkan samudra apa aja tadi. Dan selanjutnya, nanti kalian kerjakan nomor 1 sampai 10 di buku tulisnya. Nanti kalau sudah, boleh langsung dikirim gambarnya melalui WA pribadi. Atau nanti sekalian tuh tugasnya disatuin sama tugas yang sebelumnya di satu buku. Nanti pas masuk langsung kumpulkan seperti itu. Kalau ada pertanyaan, bisa lewat chat pribadi atau di grup juga boleh. Sekian penjelasan dari Ibu. Ibu juga mohon maaf kalau menjelaskannya agak terlalu cepat, suaranya kurang maksimal, dan masih banyak kekurangan lainnya. Tetap semangat ya, walaupun masih daring. Sampai ketemu hari Senin depan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Manfaatkan waktu daringnya untuk belajar, untuk latihan menari, dan sebagainya, untuk kegiatan yang bermanfaat lainnya. Tetap semangat ya, jangan lupa tugasnya. Ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.